Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa halikun ay mal'unun wa man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama, pembina Majlis PPH Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, serta berkah dan istiqomah membimbing kita di jalan hidayah. Para asatidz yang begitu banyak, akhina kiram, Al-Ustadz Dr. Sugiharto, Al-Ustadz Bazi Ali, Al-Ustadz Rusli Effendi, Kiai Bajar Maulana, Kiai Fitrah, Ustadz Imam Abi Syauqi, dan para asatidz yang lainnya yang begitu banyak hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan ilmunya, dan istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Panitia Kegiatan Muharram Al-Ustadz Haryadi beserta segenap jajarannya, Ketua PPH Al-Ustadz Martin Al-Khair, serta jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Syakur. Alhamdulillah biiznillah wa biqudratillah, pada malam hari ini, meskipun bulan Muharram telah berlalu, kalau tidak salah sekarang kita berada di tanggal 5 bulan Shafar, kita masih bisa memperingati tahun baru Islam sekaligus santunan yatim di Majlis PPH ini. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengalami pergantian tahun, baik itu tahun Masehi ataupun tahun Hijriah, tentunya kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya 3 waktunya, yaitu waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin sudah kita lalui dan tidak akan kembali lagi. Waktu sekarang kita sedang jalani, dan waktu esok kita belum tahu sampai atau tidaknya umur kita ke hari esok. Kenapa kita tidak tahu umur kita sampai atau tidaknya ke hari esok? Karena memang yang namanya umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui
dengan pasti apa yang bakal terjadi di esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana kita akan mati. Nggak pandang usia yang tua, yang muda, laki-laki ataupun perempuan, yang sakit ataupun yang sehat, kalau umurnya, ajalnya sudah sampai, tidak ada seorang pun sehebat apapun dokter tidak bisa mencegah malaikat Israfil. Maka yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian ini. Kita belajar dari umurnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan umurnya 63 tahun. Dakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Umur 63 selesai tugas dakwahnya, menyampaikan risalah agama Allah, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umur kita ini nggak jauh daripada umur Nabi. Umur umat Nabi itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, rata-ratanya seperti itu. Jadi kalau ada aki-aki sama nini-nini malam ini hari ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti harus sudah siap-siap besok hari. Jadi sekarang kalau ada besek nih, habisin tuh besek tuh. Karena besok gak ketemu lagi. Wabil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan hari dalam kehidupan umat manusia agar manusia bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang sedang ia jalani, yang telah ia lalui, dan apa yang akan ia jalani di hari esok. Sampai-sampai pentingnya waktu ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu, wal asr, demi masa. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan menggunakan masa, dengan menggunakan waktu? Karena memang di dalam masa itu banyak sekali peristiwa yang menandakan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagi orang yang beriman itu menjadi satu pelajaran dan ibrah untuk kebaikan kita. Makanya makna hijrah itu bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita, memperbaiki diri kita. Yang tadinya tidak baik kita rubah menjadi baik, yang tadinya sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik. Maka sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa manusia dalam keadaan rugi? Karena manusia tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Umur yang telah diberikan oleh Allah untuk menjalani hidup dan kehidupan, dia tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam surat At-Tin juga dikatakan kita ini manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling sempurna. Tapi ketika tidak bisa mensyukuri nikmat kesempurnaan yang Allah berikan, kita ditempatkan di tempat yang paling hina, di tempat yang paling bawah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sekarang siapa yang tidak merugi? Siapa yang tidak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yang paling hina? Illalladzina amanu wa amilus sholih. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mampu mengaplikasikan keimanannya dalam bentuk amal sholih. Alhamdulillah kita terlahir membawa iman. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat iman ini dengan cara menggunakan keimanan ini untuk beramal soleh. Dan salah satu amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya di bulan Muharram ini adalah menyantuni anak yatim. Siapa anak yatim itu, Pak? Siapa anak yatim? Yang tidak punya bapak. Kalau nggak punya ibu,
piatu. Kalau nggak punya istri, tidak. Kalau nggak punya suami, ada janda di sini. Itu nggak punya bapak namanya yatim, nggak punya ibu namanya piatu, nggak punya bapak dan ibu namanya yatim piatu. Ketika kita menyantuni mereka, terutama di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, subhanallah, kita sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul terlahir sebagai yatim, beliau sangat mencintai anak yatim. Tapi perlu kita ingat juga bapak dan ibu, kalau tadi kita katakan yatim yang nggak punya bapak, piatu nggak punya ibu, yatim piatu nggak punya ayah, ada yang harus kita perhatikan dan kita khawatirkan. Namanya yatim juga. Yang mana yatim yang harus kita perhatikan dan kita khawatirkan? Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, laisal yatim man mata waliduhu li'annal yatim bila ilmin wala adabin. Ini tugas kita, Pak. Bukanlah yang dikatakan yatim yang sesungguhnya itu orang yang gak punya ayah dan ibu, tapi yatim yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Hati-hati anak-anak sekarang yang tidak punya ilmu, yang gak punya akhlak, ngelawan sama orang tua, ngelawan sama guru, atau baru bisa ngaji dikit aja pindah guru, balik lagi ke sini udah nyalahin guru, ngomel-ngomelin guru, ngapir-ngapirin guru. Ini orang yang semacam ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu yang dikatakan yatim yang sesungguhnya. Maka tugas kita semua sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai asatidz, mari kita didik anak-anak kita didik generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Kalau hanya berilmu saja, khawatir mereka durhaka kepada orang tua dan gurunya. Juga oleh karena itu harus dibarengi dengan akhlakul karimah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, singkat saja karena kelihatannya sudah pada ngantuk ya. Mudah-mudahan sedikit banyak yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa. Terlebih dahulu kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Banyak dosa yang kita lakukan, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa hati. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan di tahun 1441 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun 1442 ini Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Allah berikan kesehatan kepada kita agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya,
karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa min kulli da wa an tahfazana min kulli waba. Allahumma inna nastaudiuka biladana Indonesia wa biladal muslimin. Allahumma inna nastaudiuka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa zawi arhamina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.